Shalom. Ya, senang sekali bersekutu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Pertama tentu minta maaf karena ya jalanan tidak bisa diprediksi. Saya berangkat dari kota Malang 15.30, tapi ya ada banyak kendala-kendala di tol, ya macet, di beberapa tempat macet. Tapi Tuhan tolong, ya pas, ya pasnya karena Bapak Ibu Saudara ngenteni saya. Gitu. Mari kita akan belajar satu firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan yaitu House of God. Ya, yang lain katakan adalah rumah Tuhan. Yang lain katakan adalah bait Allah. Yang lain katakan the temple of the Holy Ghost. Ya, rumah daripada roh Allah. Pada Injil Matius kita akan membukanya pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bergantian, yang 12, 14 yang genap, saya yang baca, yang ganjil 13, 15 dan kita akhiri ayat 17 kita akan baca bersama. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. 2, 3 dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Namun kamu menjadikannya sarang penyamut. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. 17, 2, 3. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yesus menyucikan bait Allah, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tadi minta maaf Bapak Ibu Saudara mungkin mau membaca di elektronik sucinya. Saya telah membiasakan jemaat untuk membaca dalam terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab TB1 itu 1974. Jadi tahun depan 50 tahun saudara. Jadi makanya Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan terjemahan baru 2. Jadi sorry tadi saya mencuplik dari terjemahan baru 2. Kalau kita percaya dan mengikuti metodologi penulisan Alkitab, bahwa Alkitab itu ditulis juga berdasarkan kronologi waktu. Jadi tidak mungkin kan Alkitab ditulis Yesus itu ada di bait Allah. Lalu kemudian pasal berikutnya kabar tentang kelahiran Yesus. Kan tidak begitu ya. Tentu semuanya berdasarkan kronologi waktu juga. Nah kalau kita percaya itu maka penyucian bait Allah ini dilakukan 2 kali oleh Tuhan Yesus. Karena Injil sinopsis Matius, Markus, dan Lukas itu menuliskannya seperti pasal yang kita baca di akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus. Menjelang ia masuk ke Yerusalem, minggu yang terakhir kemudian nanti dia akan disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Tapi Injil Yohanes kalau kita baca, dia menuliskannya di awal pelayanannya. Jadi di pasal 2 itu adalah mujizat yang pertama yang Yesus buat adalah air. Mujizat pertama adalah air. Ya menjadi anggur, tentu semua tahu itulah. Setelah itu baru dikisahkan oleh Injil Yohanes, Yesus menyucikan bait Allah. Jadi kalau kita percaya kronologi penulisan berarti Yesus melakukan penyucian bait Allah. Next itu adalah dikerjakan 2 kali. 2 kali dia mengerjakan, itu artinya berarti ada satu pesan penting tentang hal ini. Ya, kenapa? Karena ia melakukannya di awal daripada pelayanannya dan juga di akhir daripada pelayanannya tentang penyucian daripada bait Allah itu. Jadi tentu pesannya adalah pesan yang penting. Apa pesan penting itu? Next lagi, Yesus sangat mencintai rumahnya. Yesus itu sangat kasih perhatian untuk bait Allah. Karena ada tertulis kata murid-murid yang diingat. Lalu teringatlah
murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku. Jadi rupanya karena kecintaannya, karena besarnya cintanya kepada baitnya itu, maka kemudian ia melakukan itu. Terjemahan lain, next lagi katakan dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, saat itu kami murid-muridnya teringat bahwa ada pemazmur yang menulis doa kepada Allah, pengabdianku untuk rumahmu menghanguskan aku. Aku siap bersusah payah bahkan sampai mati supaya rumahmu dihormati. Jadi rupanya itu kerinduan dan itu keinginan Yesus yang kuat tentang rumahnya itu, bahwa rumahnya itu adalah sesuatu yang sangat dihormati. Jadi rupanya ada pesan di sana. Lalu kita sebelum terima pesan itu, kita tahu bahwa bait Allah dalam Alkitab yang dicatat itu kemudian oleh Tuhan Yesus digantikan. Karena ketika murid-murid mengagumi dan memandang bait Allah yang dibangun pada zaman itu 46 tahun gak selesai-selesai. Itu bukan karena tidak punya duit lain. Kalau orang bangun rumah tidak mari-mari biasanya gak punya duit nyicil terus. Ini bukan, cuma karena hebat dan indahnya itu rumah. Yesus pernah katakan runtuhkan bait Allah itu dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jadi yang fisik itu digantikan. Bahwa bait Allah itu hari ini boleh diartikan itu adalah gereja. Tirukan saya, itu adalah gereja. Jadi next lagi, bait Allah itu bisa diartikan gereja, bisa diartikan tubuh ini. Karena tadi saya katakan di Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, hidupmu itu adalah bait Allah dan roh Allah diam ada di dalamnya. Bait Allah boleh diartikan itu adalah kumpulan kita orang percaya. Karena kata gereja itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Tirukan saya, eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang percaya yang dipanggil dari gelap, dikumpulkan pada terangnya yang ajaib. Itu artinya eklesia. Jadi kalau bicara bait Allah, maka itu boleh diartikan gereja. Gereja boleh diartikan berarti secara universal. Boleh diartikan secara lokal seperti ini. GBI, Keluarga Allah Blessing. Yang ada di Tegalsari. Dan akan ada di mana-mana. Haleluya. Boleh diartikan itu, tapi boleh diartikan hidup saudara dan hidup saya. Maka apa pesan, next lagi. Apa pesan atau maksud Yesus ia menyucikan atau menguduskan daripada house of God itu. Rumah daripada Tuhan itu. Yang pertama pesannya adalah begini, bahwa rumah Allah, bait Allah itu harus menjadi house of holiness. Tirukan saya, house of holiness. 2, 3, house of holiness. Rumah kesucian. Gereja harus dipandang oleh orang. Gereja harus dilihat oleh orang. Gereja itu harus didengar oleh orang. Bahwa gereja itu adalah tempat rumah kesucian dan kekudusan yang tinggal ada di dalamnya. Jangan sampai kalau orang dengar kata gereja, jangan sampai kalau orang dunia melihat orang Kristen, saya nggak tahu image apa, bayangan apa, seperti apa yang telah terbentuk dan terbangun dalam pemikiran mereka. Tapi saya berharap setiap orang memandang gereja, setiap orang mendengar gereja, setiap orang-orang yang berkomunitas dengan saudara dan saya, maka orang akan melihat bahwa kita tinggal di dalam kekudusan dan menjaga kekudusan dan hidup terus di dalam kekudusan. Matius pasal 21 tadi ayat 12-13 katakan begitu. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Apakah salah berjualan di bait Allah? Ya enggak juga. Ayat ini jangan diartikan, ini gereja nih, bawa gereja no kantin nih. Gitu. Gak situk mana, wakeh puja serah. Iki kata mangan-mangan apa kata kebaktian. Padahal kata kata Alkitab, rumah Tuhan gak boleh dibuat jual beli. Gitu. Enggak, sebenarnya gini, ini
Orang Israel itu kalau ibadah mesti ke Yerusalem. Orang Israel kalau ibadah mesti ke Bait Allah. Dan Bait Allah hanya ada di Yerusalem. Dan orang Israel zaman itu aja sudah tersebar ke berbagai macam tempat. Yang gak usah jauh-jauh sama Israelnya dari utara ke selatan. Itu jauh sekali. Ya. Lalu kemudian kalau orang dari paling dekat adalah Betania. Dari Betania aja itu 4-5 kilo. Zaman itu kalau orang Israel itu ibadah, itu mesti bawa persembahan. Yang dibawa itu adalah, ya kalau kaya adalah lembu, sapi, dibawanya domba, kambing, dibawanya burung tekukur. Dan waktu itu tidak boleh tidak, semua orang yang menghadap Bait Allah gak boleh datang dengan tangan kosong. Cuman orang Kristen ini yang berani-berani ke Bait Allah datang tangan kosong. Kenapa datang tangan kosong? Cukup banyak di gereja-gereja itu orang ngelebokno amplop, lalu kemudian amplop itu dibukai sama tim penghitung keuangan, gak ono isine. Itu di Malang banyak, di sini gak ada. Lupa bahwa barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Orang Kristen berani gitu ya. Ke gereja gak ada yang dibawa. Amplopnya itu ke gereja dewe, bukan dari rumah. Tapi sebenarnya tidak boleh. Lah, tapi kan tidak mungkin orang datang dari Mesir, misalkan dari mana, membawa kambing lembu dombanya. Sampai di sana perjalanan 3, 4, 5 hari, orangnya sehat, lembu sapi ini kelenger, mate sih. Makanya itu praktisnya. Jadi dari dalam dulu orang praktis datang aja, lalu disitulah mereka dengan uang membeli kambing, lembu, domba, sapi. Disitulah uangnya mesti ditukar dengan uang Bait Allah, tukarkan lembu, kambing, sapi. Lalu kemudian uang itulah yang seringkali dimanipulasi. Misalkan hari ini $1 berapa rupiah? Gak $2, belas. Masa gak ngerti, saya tahu ya 15.000 lah gitu. Nah itu kalau sudah sampai situ kan tidak ada lain, money changernya hanya dia, 20.000, 30.000. Gitu. Seenaknya dia ngomong. Makanya itu kata Tuhan manipulatif, sarang penyamun. Bukan hanya itu, tapi kemudian lembu, kambing, domba, sapi itu ada syaratnya. Umurnya mesti pas, sehat badannya. Cuman kadang wis lebih seminggu gak apa-apa, anggap aja setahun seminggu bodoh aja. Gitu. Itu yang terjadi. Lalu kemudian ini kan gak boleh cacat, tapi mungkin ada yang matanya rusak. Wis bodoh aja dibelek kan bodoh meremeh, gak apa-apa wis gitu. Makanya itu kira-kira yang seperti itu terjadi. Sehingga kemudian nggak ada gunanya itu terjadi, justru yang terjadi manipulasi dan manipulatif padahal orang mau menghadap Allah dan ingin supaya hidupnya itu lebih dahulu disucikan. Sebab tangannya mesti ditaruh di lembu sapi, kambing domba, lalu kemudian dosanya ditransfer ke situ. Itu syaratnya sangat ketat. Nah, yang terjadi di Bait Allah zaman Yesus ya pokoknya sudah asal ibadah. Asal mempersembahkan. Lalu kemudian koruptif ada di situ, manipulatif sehingga kemudian Yesus membongkarnya itu dan ingin supaya kesucian yang Tuhan maksudkan dikembalikan lagi atas Bait Allah. Hari ini sama. Mestinya kalau orang dengar gereja, mestinya kalau orang dengar hamba Tuhan, itu orang memandang iki wong langitan gitu. Ini pokoknya orang suci. Tapi saya nggak tahu hari ini kalau Anda dengar kata pendeta atau hamba Tuhan, wes gajah di Blangkoni. Itu di Malang, di sini nggak ada. Saya nggak tahu apa yang didengar lalu ketika orang lihat, itu kenal nggak itu orang Kristen? Siapa? Oh itu kalau di gereja majelis. Apa majelis? Manusia jelmaan. Anda sih ngomong bukan saya lah. Saya nggak tahu. Saya tahu. Hari ini dunia di luar sana anak-anaknya dimasukkan ke tempat-tempat dididik secara agama. Tapi di luar sana, itu anak-anak mereka dilecehkan oleh guru-guru agama. Saya berharap yang di Kristen tidak begitu. Mungkin beberapa ngomong, doai Pak. Nah itu makanya kata Tuhan mesti dikembalikan dalam kesucian dan kekudusan. Supaya apa yang disebut dengan gereja, orang memandang ya, di situ adalah kesucian dan kekudusan ditegakkan. Memang saya yakin bahwa kesucian kekudusan kita ini anugerah. Ketika percaya Kristus, kita yang tidak suci disucikan. Kita yang tidak kudus dikuduskan. Kita yang tidak benar dibenarkan. Karena darah Kristus
menudungi kita. Tapi dalam perjalanan hidup inilah kata Alkitab, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tinggallah, hiduplah terus di dalam pertobatan. Bertobat itu bukan statis, bukan pilihan sekali lalu selesai. Bertobat itu adalah lebih tepatnya kata bahasa Indonesia pertobatan. Dia dinamis, dia bergerak, dia progresif. Memang kesucian kita adalah kesucian anugerah. Tapi paling tidak menurut saya gini loh, tinggal dalam kesucian itu adalah orang yang punya kepekaan yang besar terhadap kesalahan yang kecil. Jadi ketika pikirannya, kata-katanya, tindakannya salah, keliru aku. Lalu 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa yang mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil, dia menyucikan dan menguduskan kita dari semua dosa dan kejahatan. Jangan jadi orang Kristen dibalik. Dosanya sekadung gede, kepekaannya cilik. Gitu. Itu jenenge dablek. Gitu. Itu jenenge bukan jatuh, ya, menjatuhkan diri. Ya. Orang Kristen mesti punya kepekaan besar terhadap kesalahan yang kecil, sensitif. Keliru aku, salah aku. Tadi omonganku nyakiti orang, datangi lagi, minta maaf ya. Tadi aku keliru ngomong, gak mikir sih. Ya. Mungkin melukai hatimu. Gitu. Tapi banyak orang kadang enggak. Bisa omongannya sembarangan. Gitu. Sing ngrungokno landebe omongannya. Gitu. Lalu kata-katanya bukan memotivate orang, tapi kata-katanya ngejelekno orang. Do you know ngejelekno orang? Orang Surabaya mesti ngerti itu. Omongannya mak jelep gitu. Anda ngerti itu. Kalau saya khotbah di Jawa Timur, bukan di Jawa Timur orang nggak ngerti. Tapi orang Jawa Timur kan enak, mak jelep itu tahu saya. Apa itu ya? Nah itu yang gitu-gitu itu mesti kita berubah. Supaya orang melihat memang kehidupan kita adalah kehidupan yang terus tinggal dan hidup di dalam kesucian. Jadi artinya kita tadi saya katakan punya kepekaan yang besar terhadap kesalahan yang kecil. Jangan dibalik. Kesalahannya kadung gede, kepekaannya cilik. Gitu. Jadi yang betul itu punya kepekaan yang besar terhadap kesalahan yang kecil. Gitu. Semua mau tirukan saya? Punya kepekaan yang besar terhadap kesalahan yang kecil. Gitu. Semua jemaat sampai belakang. Punya kepekaan yang besar terhadap kesalahan yang kecil. Gitu. Jemaat sendiri, 2, 3. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang nurut sama saya. Yang kedua, apa pesan Tuhan Yesus tentang penyucian daripada bait Allah? Yang pertama, rumah kesucian yang diinginkan. Yang kedua, the house of God is to be to house of prayer. Tirukan saya, house of prayer. 2, 3. Ya, ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Harusnya gereja itu menjadi gambaran. Kalau orang tahu gereja, itu berarti tempat di mana ia bisa berdoa. Tempat di mana doa-doa dinaikkan. Ketika orang juga lihat orang Kristen saudara dan saya. Itu orang yang memang bergaulnya, hidupnya, gayanya adalah berdoa. Gitu. Dan memang membangun doa itu bukan hal yang gampang dan mudah. Tapi kita harus membangun kehidupan dalam doa. Dan Yesus meneladankan itu. Pagi-pagi benar sebelum aktivitas ia berdoa. Malam hari selesai aktivitas ia berdoa. Ketika ada pergumulan persoalan di Taman Getsemani ia berdoa. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Harusnya gereja juga harus begitu. Ketua umum kita sedang membangun supaya bukan hanya di BPP, Badan Pengurus Pusat, tapi di seluruh BPD di Indonesia akan dibangun namanya Menara Doa. Supaya setiap BPD nanti akan diturunkan kepada setiap perwil, diturunkan kepada setiap gereja. Supaya ada doa yang berkesinambungan. Dulu waktu saya muda disebut doa rantai. Hari ini disebut menara doa. Yang kiranya 1 kali 24 jam doa itu dinaikkan dan dikerjakan. Dan ketika membangun menara doa. Maka Ibu Christine, adik Pak Niko yang diminta untuk memotivasi kita, membekali kita. Dan beliau kasih kesaksian. Jadi beliau dengan suaminya Pak Peter ya, di Modern Land di Jakarta.
Itu sebelum membangun Banten. Banten zaman dulu itu 80% itu adalah intoleran. Yang toleran itu cuma 20%. Kalau mereka dulu membangun tahun 89-90, gereja di sana itu mulai kayak komsel. Ketika mereka 3, 4, 5 orang nyanyi, jereng, sepeda motor keliling, wang, weh. Jadi akhirnya mereka nggak pakai musik. Mereka berdoa. Dan komselnya dibangun begitu. Dan kemudian Ibu Christine digerakkan oleh Tuhan mulai membangun bukan hanya komsel, tapi doa yang terus dinaikkan, berkesinambungan. Sampai mereka akhirnya sewa tempat bukan digunakan untuk ibadah, tapi untuk berdoa. Dan pelan-pelan komselnya bertambah. Dan hari ini gereja beliau adalah salah satu gereja besar di Banten. Dan Banten hari ini itu terbalik. Yang 80% adalah toleran. Yang intoleran tinggal 20%. Dan beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Dan kemudian kalau Anda pergi ke Banten, ini bukan daerah tertinggal. Banten sudah mirip kayak Jakarta. Anda pergi ke Banten itu, ya mal-mal ada di mana-mana. Hotel-hotel itu dibangun. Dan kata Bu Christine persis 10 tahun ketika dia membangun menara doa. Tiba-tiba Kompas bikin sebuah ulasan. Ya kalau sudah Kompas berarti terpercaya gitu ya. Ulasan 10 tahun perubahan besar terjadi atas Provinsi Banten. Zaman itu belum provinsi, Banten. Lalu kemudian yaitu tadi perkembangan perekonomian. Hari ini bicara gereja di Banten ya sangat banyak. Makanya BPD Jawa Barat itu dipecah, diseplit. Jadi Jawa Barat itu ada 4. Ada Jawa Barat, ada DKI, ada Bekasi, dan ada Banten. Itu menjadi BPD tersendiri. Karena apa? Ketika 10 tahun ia membaca Kompas, ya kata Bu Christine Tuhan ngomong, nah itu rapotmu. Bahwa doa tidak pernah sia-sia. Sepanjang 10 tahun dibangun menara doa, ada atmosfer yang berubah atas Banten. Dan ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gereja. Mari kita tetap percaya bahwa doa itu akan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara dan hidup saya. Ketika kita tidak mampu lagi, maka doalah menjadi sebuah alat dan jalan untuk kita menarik kuasa Tuhan. Itu tinggal ada dalam hidup kita. Memang bicara doa gak gampang. Doa itu kalau kita doa syafaat, ya isinya kan paling bodoh. Ya, hari ini tahun politik, doakan presidennya gitu, yang akan terpilih. Anda milih siapa? Jangan ngomong di sini. Tapi didoakan kan, doakan pemilu lancar. Bangsa, negara, kota Surabaya, kalau Anda tinggal Surabaya. Doakan gereja di mana Bapak Ibu sudah berjemaah di sini. Doa untuk KAB Blessing. Loh, gak ada. Pendeta didoakan. Doa untuk Pak Gunawan. Loh, kok ada itu? Oh sudah ya, oh doakan. Ya kan itu kan doa, pancet aja di doa. No. Istri, suami, anak. Sehingga satu kali ada seorang mahasiswa gak pakai lagi ketekunan imannya, pakai akal budinya. Doa ini kan bolak-balik dia ngomong podo aja. Pancet ini doanya pancet. Jadi dia ngeprint 2 kertas. Satu ditempel di dinding sebelah kanan, satu tempel di dinding sebelah kiri. Kamar tidurnya. Biasanya kalau dia malam tidur dulu sebelum ngantuk supaya ada waktu sembahyang doa. Tapi malam itu dia nge-game sampai teler, lalu dia ngantuk. Lalu dia ngomong begini, Tuhan, dulu aku kan gak bisa baca tulis, gak bisa kepintaran gak ada. Hari ini kan aku jadi mahasiswa, sudah sebentar mau lulus. Sudah penuh dengan hikmat, dan hikmat datang daripada Tuhan. Maka aku percaya Tuhanlah yang mengerti berbagai macam bahasa tulisan manusia. Jadi malam ini good night Tuhan, aku mau tidur, silakan dibaca doa malam saya sebelah. Besok paginya dia bangun, gitu juga untuk yang sebelah kiri. Kan enggak begitu, doa itu bukan soal Anda laporan, tapi sebuah keintiman, persekutuan yang kita bangun antara hidup kita ini adalah bait Allah dan biarkan hadirat Tuhan semakin kuat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, the house of God is to be a house of praise. Tuhan ingin supaya rumah daripada rumahnya itu, kehidupan saudara dan saya, gereja itu selain menjadi rumah doa, menjadi rumah pujian.
Karena ayat 15-16 ngomong begitu. Next lagi, 15-16. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Mereka berkata kepadanya, artinya kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi puji-pujian ini harus jadi gaya kehidupan kita yang disebut rumah Allah, rumah doa. Saya nggak tahu selama ini kita masih suka memuji menyembah Tuhan atau yang suka memuji menyembah Tuhan adalah perangkat audio di mobil kita. Perangkat audio di rumah kita. Saya khawatir nanti kalau masuk surga mereka masuk lebih dulu daripada kita. So mereka tidak berhenti-berhenti memuji menyembah Tuhan. Harusnya itu jadi gaya hidup kita, memuji menyembah Tuhan. Jangan keluarnya keluhan, sambat. Karena hari-hari ini, bulan-bulan ini, ya masuk tahun ini. Katanya pandemi selesai, tapi sing sambat tambah akeh gitu. Saya nggak tahu di sini ada yang banyak sambat apa enggak, nggak usah angkat tangan. Ya. Sambatmu telah didengar oleh Tuhan juga. Enggak, tapi banyak orang sambat di sini sambat. Mestinya kan kata pujian itu, mulutku penuh dengan pujian. Ya, mesti gitu, yang keluar gitu. Tapi saya nggak tahu anak-anak Tuhan yang keluar apa. Yang keluar mesti pujian dan penyembahan yang mengalir. Saya bersyukur GBI, ya dulu ya rumahnya Pak Yohanes Gunawan juga, ya GBI Betani. Ya, itu kan reformasi daripada sebuah gerakan pujian penyembahan yang didahului oleh presenter. Ya kan? Itu namanya Pondok Daud dipulihkan. Kalau dulu saya ingat-ingat ketika saya sekolah minggu remaja pemuda, kalau pergi ke gereja, itu biasanya yang melayani ditunjuk langsung. Wes kok, awakmu teko sik nanti pembukaan ya. Gitu. Biasa gitu dulu gereja saya Pentakosta gitu. Awakmu yang main musik ya, lalu musik. Lalu dulu sambil nyanyi, zaman dulu itu pemimpin pujiannya ngomong begini. Mari kita sambung lagi satu lagu sambil nunggu teman-teman kita datang ke gereja. Gitu. Dulu gitu kalau kebaktian zaman saya kaum muda. Lalu sound systemnya, kalau hari ini kan ala Italia, ala Amerika, ala Belanda. Zaman dulu ala Kadare gitu. Pokoknya ono wis gerak-gerak ngangi-ngangi enggak apa-apa. Itu zaman saya pemuda remaja gitu. Tapi kan sejak tahun 80-an, betul kok Gun ya, 80-an itu mulai dipulihkan. Mulai kita memuji menyembah gaya yang seperti ini. Ada WL-nya dipersiapkan serius. Ada latihan, ada singernya. Musiknya juga tidak asal-asalan. Tapi mereka yang ya paling tidak memahami, mengerti. Dan ada harmonisasi. Dan sejak itu kemudian dipulihkan. Pujian penyembahan dulu, presenter ada di mana-mana. Dan persekutuan doa dibangun menjamur di mana-mana. Dan gaya pujian macam begini. Ya salah satu pionernya adalah GBI. Jadi hari ini saya berharap GBI tetap ada, leading ada di depan untuk pujian penyembahan. Bukan hanya gerejanya, sampai jemaatnya. Jadi seringkali hari-hari ini kalau saya nyanyi, saya lagi dipimpin di depan, saya suruh diam semua. Jemaat suruh nyanyi. Nyanyi sungguhan apa enggak jemaat ini? So, zaman sekarang ini yang ada itu jemaat, tapi gak keluar suara nih. Lip sync. Yang nyanyi itu adalah WL dan singernya. Itu di Malang, di sini enggak ada. Malah kadang WL terlalu semangat, yang di situ kehilangan semangat. Karena terlalu semangat, ya mencak-mencak, narik-narik, lompat-lompat. Dulu ada pujian, ku kan terbang. Gitu. Cim-cim mbok-mbok di depan. Wes nyo, terbangun dewe nyo, dengkulku loro nyo. Gitu. Dengkulku loro gitu. Nanti kalau pujian penyembahan nyembah lama-lama. Ya itu kan dia bahasa lama-lama. Waduh ya lama temenan itu. Enggak mari-mari. Saya berharap enggak begitu. Pujian penyembahan harus jadi gaya style. Bukan hanya gereja kita yang orang anggap penampilan. Enggak. Kita ke gereja ini bukan jadi penonton. Kita ke gereja ini semuanya adalah pemuji Tuhan. Dan mari kita kembalikan pujian penyembahan ada atas gereja kita. Gitu. Jadi jangan hanya asal ke gereja, yang dinteni khotbah tok. Kapan khotbah, kapan gitu. Pujian penyembahan itu adalah bagian dari kehidupan kita yang harus ditegakkan kembali. Yang mau katakan amin.
Yang terakhir, ini semua kata-kata ini yang nanti ditunggu oleh banyak orang. Kapan ente gitu. Jadi saya khotbah wake itu ini yang terakhir gitu. Iki sing tante. House of Miracle. Jadi saya percaya setelah kesucian ditegakkan, ketika doa itu ditegakkan lagi. Dan pujian penyembahan ditegakkan lagi. Saya percaya mujizat dengan sendirinya akan mengikutinya. 14-15 katakan begitu. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah. Dan mereka disembuhkannya ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Jadi saya yakin percaya ketika hal itu ditegakkan, maka pujian itu miracle itu akan menjadi bagian dan sesuatu pengalaman dalam hidup kita sebagai bait Allah dan gereja juga. Karena kita yakin percaya mujizat masih tetap berlangsung. Mujizat Tuhan itu masih ada. Dan saya yakin percaya kerinduan saudara untuk mengalami mujizat, kerinduan Tuhan untuk memberi mujizat, itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Malam ini kita belajar tentang rumah daripada Tuhan yang tidak lain adalah gereja, yang tidak lain adalah hidup kita. Yang pertama tadi Alkitab mengajar, marilah kita menjadi rumah kekudusan. Teman-teman yang melayani musik pujian bisa maju ke depan. Yang kedua menjadi rumah doa, house of prayer. Dan yang ketiga menjadi house of praise. Dan yang terakhir house of miracle akan terjadi dalam hidup kita. Perlahan.